Seperti definisi yang telah tertera di atas ini, kita dapat merumuskan bahwa perkembangan intelektual merupakan seseorang yang berpikir jernih berdasarkan ilmu pengetahuan atau mempunyai kecerdasan yang tinggi, seperti cendekiawan, dan juga totalitas pengertian atau kesadaran terutama yang menyangkut dalam pemikiran juga pemahaman. Perlu tahukah kamu, tokoh perkembangan psikologis yang bernama Jean Piaget pada tahun 1896 sampai 1980 yang mampu mengembangkan teori perkembangan intelek pada anak dalam tahap yang berbeda. Yang pertama adalah sensori motor. Pada tahap ini, tahap awal bayi hanya menyadari apa yang ada di depan mereka. Dan yang kedua, pre-operasional, di mana anak kecil dapat memikirkan hal-hal secara simbolis, mengembangkan ingatan dan imajinasi yang terlibat dalam khayalan. Dan yang ketiga, konkret operasional, di mana usia pra-remaja pada 7-11 tahun mulai menunjukkan kemampuan logis dan konkret. Dan yang terakhir yaitu formal operasional, di mana si anak mampu berpikir logis menggunakan simbol yang terkait dengan konsep abstrak seperti menghitung aljabar dan sains, di mana remaja banyak memikirkan variabel secara sistematis, merumuskan hipotensi dan mempertimbangkan pemikirannya. Menurut William B. Michael, bakat dapat didefinisikan sebagai kapasitas seseorang atau potensi tipikal untuk memperoleh pola atau perilaku tertentu yang kurang lebih terdefinisi dengan baik, yang terlibat dalam pelaksanaan tugas sehubungan dengan yang individu tersebut telah menjalani sedikit atau tidak ada pelatihan sebelumnya. Menurut Gilbert, bakat itu mencakup 3 dimensi psikologis. Yang pertama, dimensi perseptual, meliputi kemampuan dalam mengadakan persepsi. Faktornya antara lain kepekaan indera, perhatian, orientasi waktu, luasnya daerah persepsi, dan kecepatan persepsi. 2. Dimensi psikomotor, mencakup 6 faktor, yaitu yang pertama kekuatan, kedua impuls, ketiga kecepatan, keempat ketelitian. Ketelitian terbagi menjadi 2, yaitu kecepatan statis yang menitikberatkan pada posisi, dan kecepatan dinamis yang menitikberatkan pada gerakan. Yang kelima kondisi, yang keenam keluasan. 3. Dimensi intelektual. Dimensi ini mencakup 5 faktor, yaitu yang pertama faktor ingatan mengenai substansi, relasi, dan sistem. Yang kedua faktor ingatan mengenai pengenalan terhadap golongan, hubungan, informasi, struktur, dan kesimpulan. Yang ketiga faktor evaluatif mengenai identitas, relasi, dan sistem. Yang keempat faktor berpikir konvergen untuk menghasilkan nama, hubungan, sistem, transformasi, implikasi yang unik. Yang kelima faktor berpikir divergen seperti untuk pengalihan kelas-kelas secara spontan. Jenis-jenis bakat. Levin mengelompokkan bakat khusus seseorang sebagai berikut. Yang pertama, bakat pemahaman verbal, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam bentuk kata-kata. Yang kedua, kemampuan numerikal, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam bentuk angka. Yang ketiga, skolastik, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal-hal yang berhubungan dengan angka dan kata. Yang keempat, bakat krani, yaitu kemampuan khusus seseorang
yang bukan kata maupun angka, tapi bentuk pola, rancangan, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi. Yang kelima, pemahaman mekanik, yaitu bakat tentang prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Yang pertama, pengaruh unsur genetik. Yang kedua, minat. Contohnya, seseorang yang berminat terhadap hitung-menghitung, berpotensi menjadi ahli matematika, dan lain-lain. Yang ketiga, motivasi. Rendahnya motivasi, maka bakat tidak akan berkembang atau tidak menonjol. Yang keempat, kepribadian. Anak yang berkembang sesuai dengan bakatnya akan memiliki kepribadian yang lebih positif. 5. Sarana dan prasarana diperlukan untuk memfasilitasi dalam mengekspresikan bakat yang dimiliki siswa. Contohnya, untuk bakat olahraga yaitu lapangan, bakat musik yaitu alat musik. Yang keenam, lingkungan. Melalui proses sosialisasi, contohnya di Iran tidak diperbolehkan bernyanyi, jadi kesempatan untuk mengekspresikan bakat nyanyi sangat sedikit. Perkembangan sosial adalah berkembangnya tingkat hubungan antar manusia sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Dalam perkembangan menuju kematangan sosial, terdapat beberapa bentuk tingkah laku, di antaranya pembangkangan, agresi, berselisih, menggoda, persaingan, kerjasama, tingkah laku berkuasa, mementingkan diri sendiri, dan simpatik. Lantas, bagaimanakah karakteristik perkembangan sosial pada remaja? Dalam penyesuaian diri terhadap lingkungannya, remaja telah mulai memperhatikan dan mengenal berbagai norma pergaulan yang berbeda dengan norma yang berlaku sebelumnya di dalam keluarga. Kehidupan sosial pada jenjang remaja ditandai dengan menonjolnya fungsi intelektual dan emosional. Seorang remaja dapat mengalami hubungan yang bersifat tertutup sehubungan dengan masalah yang dialami remaja. Keadaan atau peristiwa ini oleh Erikson menyatakan bahwa anak telah mengalami krisis identitas. Konsep diri anak tidak hanya terbentuk dari bagaimana anak percaya tentang keberadaan dirinya sendiri, tetapi juga terbentuk dari bagaimana orang lain percaya tentang keberadaan dirinya. Sesuai dengan teori perkembangan psikososial yang digagas oleh Erik Erikson yang lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Dalam teori Erikson, terdapat 8 tahap perkembangan yang dilalui manusia dalam siklus kehidupan. Di antaranya, 1. Percaya versus tidak percaya, sejak lahir sampai 1 tahun. 2. Otonomi versus malu atau ragu-ragu antara usia 2-3 tahun. 3. Inisiatif versus rasa bersalah antara 4-5 tahun. 4. Industri versus inferior usia 6-11 tahun. 5. Identitas diri versus kekacauan peran usia 12-18 atau 20 tahun. 6. Keintiman versus pengasingan usia 18 atau 19 sampai 30 tahun. 7. Perluasan versus stagnasi rentang usia 20-50 tahun. Dan 8. Integritas versus kekacauan usia 60 tahun ke atas. Masalah yang umum dihadapi oleh remaja dan paling rumit adalah faktor menyesuaikan diri. Di dalam proses penyesuaian diri, kemampuan intelektual dan emosional mempunyai pengaruh yang kuat. Saling pengertian akan kekurangan masing-masing dan upaya menahan sikap menonjolkan diri atau tindakan dominasi terhadap pasangannya, diperlukan tindakan intelektual yang tepat untuk menyeimbangkan pengendalian emosional. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan, termasuk perkembangan sosial, kondisi, dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian lebih banyak ditentukan oleh keluarga, pola pergaulan, etika berinteraksi dengan orang lain. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial yang kedua ialah kematangan. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik dan psikis, intelektual dan emosional, serta kematangan dalam berbahasa. Yang ketiga yakni status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Selanjutnya yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah.
sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif, anak memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Serta yang terakhir yaitu kapasitas mental, yang meliputi emosi dan intelijensi. Kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkemampuan intelek tinggi akan berkemampuan berbahasa dengan baik. Oleh karena itu, jika perkembangan ketiganya seimbang, maka akan sangat menentukan keberhasilan perkembangan sosial anak. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap sosial peserta didik diantaranya melaksanakan pelajaran secara kooperatif dan kolaboratif, memberikan contoh atau role model atau teladan yang baik bagi peserta didik, mengajak, mengarahkan, dan memotivasi peserta didik untuk memiliki sikap sosial yang baik. Perkembangan bahasa adalah meningkatnya suatu kemampuan penguasaan alat komunikasi baik secara lisan ataupun tulisan dengan menggunakan tanda-tanda ataupun isyarat. Karakteristik dari perkembangan bahasa remaja adalah bahasa yang berkembang. Bahasa remaja adalah bahasa yang terbentuk oleh sebuah lingkungan. Lingkungan remaja ini terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, khususnya teman-teman sebayanya. Pola bahasa yang dimiliki oleh remaja yaitu bahasa yang berkembang di dalam keluarga atau bahasa ibu. Pengaruh lingkungan yang berbeda antara keluarga, masyarakat, sekolah dalam perkembangan bahasa akan menyebabkan perbedaan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Pengaruh kemampuan bahasa terhadap kemampuan berpikir, bahwa kemampuan bahasa dan kemampuan berpikir itu saling berpengaruh satu sama lain. Intinya mempunyai salah satu timbal balik, bahwa kemampuan berpikir berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa dan sebaliknya kemampuan berbahasa berpengaruh terhadap kemampuan berpikir. Contohnya, jika seseorang mempunyai daya pikir rendah akan mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat yang baik, logis, dan sistematis. Sedangkan sebaliknya juga ketika seseorang mempunyai daya kemampuan bahasa yang rendah, maka akan mengakibatkan pola pikir yang sulit. Berbahasa sangat berkaitan erat dengan pergaulan. Oleh sebab itu, perkembangannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor itu adalah kebutuhannya. Bahasa seseorang akan berkembang sejalan dengan bertambahnya pengalaman dan kebutuhannya. Faktor fisik akan ikut mempengaruhi sehubung semakin sempurna pertumbuhan organ bicara, kerja otot untuk melakukan gerakan-gerakan dan isyarat. Pada masa remaja, perkembangan biologis yang menunjang kemampuan berbahasa telah mencapai tingkat kesempurnaan, dengan dibarengi oleh perkembangan tingkat intelektual anak akan mampu menunjang cara berkomunikasi dengan baik. Dan yang kedua adalah kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil yang cukup besar dalam berbahasa.
perkembangan bahasa ini, bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan bahasa yang ada di perkampungan. Begitu pula perkembangan bahasa di daerah pantai, pegunungan, dan daerah-daerah terpencil dan dikelompokkan sosialnya akan berbeda pula. Dan yang ketiga adalah kecerdasan anak. Untuk meniru lingkungan tentang bunyi atau suara, gerak, dan mengenal tanda-tanda memerlukan motorik yang baik. Kemampuan motorik seseorang berkorelasi positif dengan kemampuan intelektualnya atau tingkat berpikir. Yaitu status sosial ekonomi dari keluarga. Status sosial ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap bahasa yang akan dimiliki oleh anak, karena semakin tinggi status ekonominya, maka pengaruh dari bahasa yang dilontarkan akan lebih baik dibanding dengan status ekonomi yang rendah. Dan juga bahwa dengan kata lain, pendidikan keluarga berpengaruh pula terhadap perkembangan bahasa. Dan yang kelima adalah kondisi fisik. Maksud dari kondisi fisik ini yaitu seseorang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang mana bisa tidak mempunyai seperti cacat, tuli, dan lain sebagainya. Itu yang akan menghambat terhadap perkembangan bahasa di dalam dirinya. Menurut Chomsky, anak dilahirkan ke dunia telah memiliki kapasitas berbahasa. Akan tetapi, seperti dalam bidang yang lainnya, faktor lingkungan akan mengambil peranan yang cukup menonjol dan mempengaruhi perkembangan bahasa anak tersebut. Mereka belajar makna kata dan bahasa sesuai dengan apa yang mereka dengar, mereka lihat, dan mereka hayati dan hidup dalam kehidupan sehari-harinya. Perkembangan bahasa anak terbentuk oleh lingkungan yang berbeda. Upaya pengembangan kemampuan bahasa remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Di sini, seorang guru harus mengembangkan strategi belajar mengajar dengan memfokuskan pada potensi dan kemampuan yang ada di dalam diri anak. Yang pertama, anak perlu melakukan pengulangan pembelajaran yang telah diberikan dengan kata dan bahasa yang disusun oleh anak-anak itu sendiri atau murid-murid itu sendiri. Melakukan dan melakukan identifikasi pola dan kemampuan bahasa dari murid-murid itu sendiri. Pembendaharaan bahasa di lingkungan yang dipilih secara tepat dan benar oleh guru.